Halo, selamat pagi. Selamat datang di channel YouTube-nya Rama Sensei, Minano Sensei Dayot. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kiat-kiat sukses, yaitu bagaimana sih cara mengikuti program magang ke Jepang ini, dan bagaimana sih biar aman, artinya tidak mengalami penipuan, tidak mengalami kerugian yang banyak, baik itu dalam segi materi, waktu, dan biaya. Baiklah, sebelum Sensei menjelaskan lebih jauh lagi tentang kiat sukses untuk memulai untuk program magang ke Jepang ini, terlebih dahulu jangan lupa dulu ya untuk melakukan subscribe, klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan info-info terbaru dari Sensei. Baiklah, pada kesempatan kali ini agak sedikit berbeda yang dibahas. Bila mana yang sebelumnya Sensei mengupload pelajaran bab 1, namun karena sesuatu dari hal, yaitu materinya belum Sensei selesaikan, masih sedang dalam rangka perbaikan, jadi untuk mengisi atau waktu sebelum untuk mengisi waktu-waktu kosong ini, itu saya akan membahas sedikit agak keluar dari jalur pembahasan Minano Nihongo. Jadi pada kesempatan ini Sensei akan membahas tentang bagaimana sih caranya agar bisa mengikuti program magang, karena pada dasarnya banyak sekali yang bertanya pada saya, Sensei, bagaimana sih caranya agar kita itu bisa mengikuti program magang ke Jepang? Saya sering tanya-tanya di Facebook, Sensei, banyak sekali jawabannya, kita bingung gitu. Kriteria LPK yang bisa mengirim itu seperti apa sih, Sensei? Jadi sebenarnya pada dasarnya banyak sekali sih yang bertanya pada saya itu tentang kiat-kiat untuk program magang ke Jepang ini. Namun pada dasarnya sih kalau kalian ingin benar-benar ingin mengikuti program magang ini, pada dasarnya harus benar-benar siap fisik, siap mental, dan tentu itu juga pastinya ada biaya. Namun dari masing-masing LPK itu di Indonesia ini masing-masing berbeda biayanya. Ya, saya tidak bisa menyebutkan nominalnya, tetapi pada dasarnya masing-masing LPK itu sendiri punya ketentuan. Jadi saya harap kalian tolong menyimak baik-baik video yang akan saya sampaikan ini, karena di sini Sensei akan menjelaskan tentang bagaimana sih langkah awal untuk kita bisa tahu nih bahwa oh, ini LPK yang tepat nih bagi saya. Oh, ini LPK-nya dekat nih dari lokasi rumah saya. Ah, berarti saya bisa mengirit biaya dong kalau belajar di tempat ini. Ah, ini LPK-nya resmi. Oke, jadi biar tidak ada pertanyaan yang panjang lebar mengenai LPK, LPK, dan LPK, Sensei akan mengupas hari ini khusus tentang bagaimana sih kiat sukses agar bisa memilih LPK yang tepat bagi adik-adik dan sesuai dengan budgetnya. Oke, Sensei akan buka. Baiklah. Yang pertama harus dilakukan adalah kalian semua harus masuk ke Google Chrome. Yaitu di sini adalah Sensei akan menunjukkan bagaimana sih kriteria LPK yang legal ya, yang artinya yang benar-benar bisa langsung mengirim adik-adik itu menuju ke Jepang. Jadi di sini pada Google Chrome itu adik-adik silahkan mengklik Dirjen Bina Latas. Oke, di sini ada Dirjen Bina Latas. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Bentar. Oke. Nanti akan muncul seperti ini pilihannya, yaitu di sini adalah beranda Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, ada Bina Lantas, kemudian di sini ada aplikasi Rekom. Oke, kita pilih aplikasi Rekom di sini ya. Jadi nanti akan tampil di Windows-nya akan seperti ini. Di sini ada Home, Regulasi, Registrasi, kemudian ada SO dan Login. Jadi sebenarnya aplikasi ini adalah khusus untuk lembaga apabila ingin melakukan pengajuan, itu lembaga-lembaga pengirim langsung
di sini dia akan bisa melakukan login. Nah, tapi di sini kita tidak akan membahas yang ini. Saya akan membahas dan menjelaskan kepada adik-adik yaitu mengenai data-data SO atau data sending organization. Oke. Tapi sebelum Sensei mengklik data ini, Sensei akan menjelaskan terlebih dahulu sih, Sensei apa sih itu SO? Kami tidak tahu tuh SO itu seperti apa. Oke. SO itu adalah sending organization atau lembaga pengirim. Jadi LPK itu terbagi menjadi dua jenis pada dasarnya kalau kita lihat ya. Pada umumnya ada dua jenis, yaitu ada LPK yang statusnya itu adalah SO, yaitu sebagai lembaga pengirim langsung ke Jepang. Ada LPK yang bukan SO, yaitu artinya kalau bukan SO dia hanya memiliki izin untuk melatih dan mendidik dalam bidang bahasa Jepang. Oke ya. Jadi saya ulangi lagi, apa sih bedanya data LPK SO dengan LPK non SO, yaitu yang bukan SO? LPK SO adalah LPK yang langsung memiliki izin dari kementerian langsung, yaitu bisa mengirim peserta magang ke Jepang. Kemudian LPK yang tidak memiliki SO adalah LPK yang hanya memiliki izin sebatas izin dari Dinas Ketenagakerjaan dari kabupaten atau kota di wilayah itu, di wilayah setempat, dan belum memiliki yaitu izin dari Kemenaker untuk sebagai lembaga pengirim langsung ke Jepang. Oke, saya rasa sudah cukup ya penjelasan antara LPK SO dengan LPK non SO. Jadi di sini kita langsung saja masuk ke data SO ya. Oke, pada data SO ini di sini tertulis yaitu daftar sending organization Direktorat Bina Pemagangan Ditjen Bina Latas. Jadi di sini seluruh Indonesia itu dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur yang sudah memiliki izin resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia itu semuanya terdaftar di sini. Jadi bila adik-adik ingin tahu sebenarnya lembaga-lembaga yang sudah legal dan terdaftar dan memiliki izin langsung penempatan ke Jepang itu, disinilah sebenarnya adik-adik mencarinya. Jadi jangan bertanya ke Facebook, jangan bertanya ke grup yang adik-adik tidak tahu sebenarnya nanti di situ arahnya akan kemana, nanti akan diarahkan. Jadi stage awal pada saat kalian akan memutuskan untuk mengikuti program magang ke Jepang adalah kalian mengecek dulu di Google Chrome atau di browser, yaitu di mana kalian bisa melihat langsung sebenarnya, misalkan saya dari Sumatera, saya dari Padang, saya dari Gorontalo seumpama, atau saya dari Makassar. Jadi adik-adik bisa mengecek di sini sebenarnya itu LPK yang sudah legal yang resmi itu sebenarnya di mana di sini. Oke, saya akan contohkan bagaimana cara mencarinya. Di sini kita lihat seluruh provinsi itu ada di sini ya, dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Kita lihat dulu dari provinsi Aceh. Oke, kita cari datanya apakah ada. Oke, Aceh belum ada ya. Kita lanjut ke provinsi Bali. Oke, di provinsi Bali itu terdapat lembaga sending organization itu sebanyak 23 sending organization ya. Jadi di sini ke-23 LPK ini benar-benar sudah legal dan memiliki izin resmi sebagai LPK yang langsung bisa menempatkan para pemagangnya di Jepang. Jadi di sini insya Allah aman ya LPK-nya. Dan tentu LPK di sini sangat bertanggung jawab karena apa? Karena sudah memiliki izin langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Oke. Kemudian kita cek lagi provinsi yang lain. Kita lihat di sini Gorontalo. Oke, kita cari datanya. Oke, di sini di Gorontalo itu ada satu LPK, yaitu LPK Hiroki Kensu. LPK Hiroki Kensu ini beralamatkan di Jalan At-Taqwa, Dusun 2, Desa Pasalai, Kecamatan Gentu Maraya, Kabupaten Gorontalo Utara. Di sini lengkap juga ya. Masa izinnya itu berlaku sampai 2021 bulan Juli tanggal 13. Jadi di sini adik-adik yang lokasi rumahnya di daerah Gorontalo bisa langsung datang ke LPK ini. Insya Allah LPK yang sudah terdaftar di sini bisa mengarahkan adik-adik langsung, bisa melakukan pendidikan bahasa Jepang, pelatihan sesuai kejuruan yang diminta oleh pihak usernya di Jepang. Kemudian nanti di sini
akan melakukan namanya interview langsung. Jadi usernya akan datang ke LPK di sini, atau bagaimana ketentuan LPK itu sendiri. Tentunya semua akan diproses di sini, jadi tidak perlu kemana-mana lagi. Jadi tidak perlu keluar Gorontalo, atau seumpama harus pergi ke Jawa atau pergi ke Jakarta. Jadi tidak perlu. Jadi cukup di sini diprosesnya. Adik-adik semuanya di sini cukup di sini belajar dan melakukan pendidikan dan pelatihan, sampai keberangkatannya pun bisa dari wilayahnya. Oke, kita cek provinsi yang lain. Coba kita lihat Kalimantan Barat. Apakah Kalimantan Barat ada? Kita lihat. Oke, di Kalimantan Barat juga ada satu LPK, yaitu LPK Borneo Raya Katulistiwa. Yaitu masa izinnya di sini 2020, yaitu tahun ini bulan Desember tanggal 10. Oke, kita lihat, cek lagi, mungkin kita lihat Nusa Tenggara Barat. Oke, kita cek di sini. Di Nusa Tenggara Barat terdapat 5 LPK ya, yaitu LPK Nusa Tenggara Barat 1, LPK Karya Jaya Abadi, LPK Taji, LPKS Balito Shalom Koci, dan yang terakhir adalah LPK Logika Internasional. Di sini masing-masing masa izinnya masih berlaku ya. Oke, adik-adik dari sini apakah bisa paham ya? Untuk step pertama yang harus dilakukan itu adalah kita harus mengecek sendiri, jangan bertanya melalui media sosial atau sembarang tempat ya, karena sangat bahaya pada dasarnya sih kalau misalkan adik-adik itu memposting di Facebook. Saya ingin tahu nih, ada nggak LPK yang begini yang bisa memberangkatkan? Nggak usah. Jadi adik-adik di sini Sensi ajarkan di sini bagaimana caranya, yaitu melihat sendiri sih LPK-LPK yang sudah terdaftar di sini oleh kementerian. Jadi misalkan adik-adik menemukan LPK seumpama di wilayahnya, namun namanya tidak ada di sini, berarti LPK tersebut bukan LPK yang langsung mengirim ke Jepang. Status LPK tersebut adalah hanya mengajar dan melatih bahasa Jepang saja. Jadi tidak lebih dari itu. Kalau misalkan mereka bilang, oh kami bisa mengirim ke Jepang, tapi datanya tidak ada di sini, berarti bisa dipastikan bahwa LPK tersebut tidak benar. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan yang berikut ini, yaitu bagaimana kiat sukses untuk memilih LPK-LPK yang secara istilahnya secara hukumnya legal, jadi aman. Jadi adik-adik di sini bisa amannya, tidak usah khawatir. Namun perlu digarisbawahi di sini, LPK-LPK yang terdaftar di kementerian ini jumlahnya banyak sekali, yaitu kurang lebih sekitar 200 lebih ya, dari wilayah Indonesia bagian barat sampai wilayah Indonesia bagian timur. Tentunya LPK-LPK ini ada yang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, yaitu bisa dikatakan senior. Ada juga yang pengalamannya masih baru karena masih junior, yaitu masih baru memiliki izin. Nah, bila mana ada di antara kalian yang merasa masuk di salah satu LPK tersebut gitu, misalkan, wah kok bisa lama nih saya masuk di sini, tidak sesuai dengan pembicaraan di awal. Jadi di sini adik-adik harus memahami bahwa proses ke Jepang itu memang tidak mudah. Jadi semuanya itu butuh prosedur, butuh regulasi, di mana pihak LPK itu, apalagi LPK-nya baru, tentu dia harus membutuhkan komunikasi ke Jepang, kemudian membuat jadwal, kemudian membuat schedule yang begitu rinci. Kemudian selain membuat schedule untuk usernya agar bisa datang, bisa jadi juga dia akan membuat schedule untuk bagaimana mengurus ke kementerian, yaitu ke Jakarta. Jadi pada dasarnya memang kalau memang kalian sudah masuk ke LPK, tentunya kalian akan harus belajar, yaitu paling tidak kalian belajar itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Biasanya kalau LPK-nya sudah berjalan, itu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena pastinya kalau kalian benar-benar sabar dan bertahan pada LPK tersebut, itu insya Allah pasti kalian akan berangkat. Karena kalau memang jodohnya kalian berangkat ke Jepang, pasti akan berangkat ke Jepang. Namun kalau kalian dari LPK yang satu kemudian pindah ke LPK yang kedua, ketiga, tentunya itu akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dari situ
beberapa LPK itu pun atau kita sendiri itu bisa menilai sebenarnya karakter adik-adik yang sistemnya belajarnya seperti itu pindah-pindah tersebut sebenarnya itu membuat adik-adik sendiri sebenarnya rugi, dan kita pun dari LPK pasti akan bisa menilai bahwa ini orangnya pelin-pelan, orangnya tidak kayaknya akan sulit mungkin nanti akan diatur ketika kalau lulus ke Jepang. Jadi Sensei sarankan alangkah baiknya kalau memang sudah masuk di salah satu LPK dan itu memang benar-benar LPK-nya sudah SO, lebih baik tetap di situ, tetap sabar, insya Allah pasti akan bisa berangkat dari LPK tersebut. Dan bila mana adik-adik ternyata keluar dari LPK tersebut kemudian melakukan penuntutan, sebenarnya sih masing-masing LPK itu sendiri sebenarnya memiliki pedoman tersendiri. Artinya ada beberapa LPK yang menerapkan sanksi yang sangat berat sebenarnya ya, ada yang ringan. Namun beberapa komitmen itu tentunya sudah ditandatangani oleh adik-adik sebelum memulai mendaftar di situ dalam satu LPK itu. Jadi sebenarnya saya sarankan kalau kalian memang sudah masuk ke salah satu LPK yang sudah memiliki izin resmi, alangkah baiknya kalian diam saja di LPK tersebut, jangan pindah-pindah, karena kalian akan memakan banyak biaya, kemudian harus mengulang lagi kegiatan belajarnya, harus adaptasi lagi dengan teman-teman yang baru, nanti kalian akan saling berbicara dengan teman baru pula, kemudian kamu sudah berapa lama, kamu sudah berapa lama belajar di sini. Tentunya nanti kalian akan terganggu, artinya berarti LPK ini seperti ini ya, jadi akan terlalu banyak hal yang istilahnya berpikir negatif seperti itu. Nah, jadi Sensei menyarankan alangkah baiknya kalau memang masuk LPK, fokus ke niatnya yaitu belajar, kemudian perbaiki bahasanya, siapkan mental untuk mengikuti interviewnya. Insya Allah kalian kalau memang sudah waktunya terpilih, pasti akan terpilih. Mungkin itu dari Sensei. Sensei ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya dan pada pembahasan yang lainnya.